Oke kawan-kawan, sebelum kita mulai presentasinya, kita harus menyegarkan otak agar kita tidak tegang saat mendengarkan presentasi. Jika saya berkata pagi, kawan-kawan dapat tepuk tangan 1 kali. Jika saya berkata siang, kawan-kawan dapat tepuk tangan 2 kali. Jika saya berkata sore, kawan-kawan dapat tepuk tangan 3 kali. Jika saya berkata malam, kawan-kawan dapat tepuk tangan setengah saja. Oke kawan-kawan, kita mulai ya. Sore, malam, siang, pagi. Oke kawan-kawan, selanjutnya saya akan memulai presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisha Herinisa Pratiwi dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan pengolahan limbah padat industri nanas. Limbah merupakan sisa pembuangan dari suatu proses kegiatan manusia, dapat berbentuk gas, padat, atau cair. Dari segi estetika sangatlah kotor. Dari segi pandangan sangat mengganggu pemandangan kita. Dari segi bau sangat mengganggu. Buah nanas merupakan salah satu jenis buah yang banyak dibudidayakan di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selain dikonsumsi sebagai buah segar, nanas juga banyak digunakan sebagai bahan baku industri pertanian. Tujuan presentasi saya yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu limbah, yang kedua untuk mengetahui macam-macam limbah padat nanas, yang ketiga untuk mengetahui cara pembuatan limbah nanas sebagai pakan alternatif ternak, dan yang keempat mengetahui cara pengolahan limbah nanas sebagai bioetanol. Macam-macam limbah nanas yaitu ada daun segar, kulit nanas, dan juga mahkota, karena biasa dikonsumsi oleh manusia hanya buahnya atau dagingnya saja. Limbah nanas sebagai pakan ternak alternatif. Limbah nanas dapat digunakan sebagai pakan ternak alternatif apabila terdapat industri yang akan mengolah buah nanas menjadi hasil olahan berupa sari nanas. Limbah nanas sangat baik dan mudah dicerna. 73% sampai 75% bahan organik tercerna pada sapi, kambing, domba, dan ternak lainnya. Jumlah limbah nanas yang dapat diberikan pada ternak sebanyak 10 sampai 20% dalam pakan ternak. Cara pengolahan limbah nanas sebagai pakan ternak alternatif yaitu pertama ada pengeringan. Pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari 3 sampai 4 jam sehingga kulit nanas dengan kadar air 13%. Setelah dikeringkan, kulit nanas dapat dilakukan penggilingan. Kulit nanas yang sudah digiling tadi dapat dikeringkan. Hasilnya yaitu berupa tepung yang dapat diberikan efek positif terhadap rumen. Yang kedua yaitu ada fermentasi. Teknologi fermentasi untuk menghasilkan produk silase limbah nanas. Pengolahan limbah menjadi silase dapat menghindari penggilingan maupun pengeringan, karena silase limbah dapat langsung digunakan sebagai pakan. Yang ketiga yaitu ada amonia. Perlakuan amonia menggunakan bahan sumber amonia berupa urea dapat meningkatkan kesernaan bahan organik pakan. Limbah nanas sebagai bioetanol. Bioetanol merupakan etanol yang berasal dari sumber hayati dan dapat dijadikan sebagai bahan alternatif karena sifatnya yang ramah lingkungan. Bioetanol sendiri mengandung emisi gas CO lebih rendah 19 sampai 25%, memiliki kandungan oksigen yang tinggi 35%, sehingga terbakar lebih sempurna. Limbah nanas yang digunakan sebagai bioetanol yaitu adalah kulit nanas. Pembuatan bioetanol ini terdiri dari fermentasi dan evaporasi. Kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu yang pertama, limbah nanas merupakan sisa hasil produk yang sudah tidak ada nilai ekonomisnya atau sudah tidak dipakai lagi.
Kemudian macam-macam limbah nanas, yaitu pertama ada daun, mahkota, dan juga kulit nanas. Cara pengolahan limbah nanas sebagai pakan ternak alternatif yaitu ada 3. Yang pertama pengeringan, fermentasi, dan amonia. Selanjutnya cara pengolahan limbah nanas sebagai bioetanol yaitu ada 2. Pertama fermentasi dan evaporasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.